Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini baru ada lagi nih teman-teman kita yang sedang bergabung dalam perjalanan gabung ke sini ya. Oke, pertemuan kita yang kelima sekarang ya. Pertemuan kita yang kelima ini membahas mengenai Islam dan ekonomi ya, Islam dan ekonomi atau lebih diistilah dengan ekonomi Islam ya. Walaupun ini kita sekarang lagi belajar agama ya, tapi juga mempelajari bagaimana agama ini mengatur masalah-masalah ekonomi ya. Mengatur apa? Kita bermuamalah atau kita komentar ya. Oke, teman-teman. Kok gini sih? Ini mulai bahaya ini HP-nya nih. Ya, mengenai ekonomi dan Islam ya. Jadi Islam ini adalah agama yang universal, agama yang mana diturunkan kepada seluruh umat manusia ya, semua kalangan, dan agama yang bisa dipraktekkan oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi bukan untuk golongan tertentu. Nah, begitu pula dalam bermuamalah ini lebih fleksibel lagi ya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan ya, yaitu mengenai perbedaan muamalah dan ibadah ya. Yaitu pada muamalah ini kita lebih kepada ke fleksibilitas ya muamalah ya. Tapi kalau ibadah itu lebih kepada kerigidan ya. Nah, walaupun agama Islam ini mengajarkan muamalah yang lebih fleksibel dan lebih universal ya muamalah ya. Ini masih juga terdapat beberapa pertentangan-pertentangan ya yang mana dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak menyukai ya, orang-orang yang tidak menghendaki Islam itu diamalkan atau dipraktekkan ya. Banyak sekali pendapat-pendapat ya, baik itu dari sisi keilmuan ekonomi maupun dari sisi keilmuan yang lain ya, itu mereka masih memisahkan ya antara agama dengan kehidupan atau dengan perilaku sehari-hari, atau istilahnya mereka memisahkan antara, kalau dalam kita ya agama Islam itu masjid ya dengan bisnis ya. Nah, masih adanya gap ya. Mereka membuat opini ya, membuat pendapat seolah-olah antara bisnis dengan
agama itu sesuatu yang terpisah, ya. Padahal ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya bahwa ekonomi dan semua tindakan apa namanya perilaku ya itu diatur oleh Islam ya baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis sunnah Rasulullah SAW ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa eh, ini sebenarnya bukan hanya bicara masalah ekonomi ya dan juga tapi ini qadarullahnya lagi apa namanya dalam babnya bab ekonomi ya. Mereka mengatakan bahwa antara ekonomi Islam ya dengan ilmu apa namanya kapitalis ya atau ekonomi Islam dengan prakteknya gitu ya. Itu sesuatu yang utopia gitu. Itu sesuatu yang apa tidak mungkin bisa dilaksanakan ya. Itu sesuatu yang ibaratnya itu kalau bahasa Om Jinnya itu ya kalau kalau dulu tuh ada iklan ya. Bahasanya itu jadi apa? Mimpi gitu ya. Mereka mengatakan bahwa ini hanyalah mimpi gitu ya. Sesuatu yang susah ya. Mereka juga ada yang mengatakan bahwa yang menjadi apa namanya basis dalam pemikiran ekonomi itu adalah riba ya. Sedangkan Islam itu menolak riba. Sehingga apa? Menurut mereka ekonomi dalam apa Islam ini tidak memiliki basis keilmuan. Mereka kata seperti itu, ya. Karena Islam sendiri menolak yang menjadi dasar dari instrumen ekonomi, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong ekonomi siapa nih ya? Amanda, kamu di mana Amanda? Fakultasnya? Halo, halo. Amanda Putri, Iya, Pak. kamu fakultas mana? Ekonomi dan bisnis. Nah, cocok nih ya. Nah, Amanda, udah semester 1 udah belajar ini mikroekonomi. Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, iya. Itu nanti ada ya mungkin di mata kuliah yang lain ya, mikroekonomi, makroekonomi ya. Itu semua nanti kita mempelajari tentang instrumen-instrumen ya. Salah satunya adalah riba atau bunga ya. Nah, riba atau bunga. Nah, dalam Islam ini menolak yang namanya riba atau bunga. Sebenarnya bukan cuma Islam ya. Agama-agama yang lain pun ya itu menolak yang namanya riba itu ya baik itu Yahudi maupun Nasrani ya. Itu menolak hanya saja ya dalam pengimplementasiannya ya mereka adanya penyelewengan ya ada penyelewengan dalam penolakan riba tersebut ya. Kalau agama Yahudi mereka menolak ribanya itu hanya untuk kalangan mereka. Orang Yahudi itu tidak akan mempraktekkan riba sesama mereka. Tapi kalau terhadap umat agama lain, mereka akan mempraktekkan riba. Tapi kalau dengan Nasrani, itu terjadi pergeseran. Ya, pergeseran nilai. Riba, ya, usury. Ya. Atau riba itu dikatakan sebagai usury. Ya, usury. Ya. Nah, lalu riba bergeser makna menjadi interest. Nah, mereka pada awalnya mengelompokkan antara usury dengan interest. Usury itu bunga yang di atas sekitar di atas 2% ya. Itu usury. Sedangkan interest itu maksimal 2%. Awalnya mereka mengatakan interest itu halal karena hanya 2%. Usury itu haram karena di atas 2%. Tapi makin lama ya yang terjadi adalah interestnya makin meluas, usury-nya makin menghilang ya. Akhirnya apa? Semuanya dikatakan sebagai interest, dikatakan sebagai halal. Nah, itulah yang terjadi ya. Nah, sedangkan kita dalam agama Islam tidak membedakan yang namanya usury dengan interest. Baik itu usury maupun interest itu sama-sama haram ya. Nah, sama-sama haram. Nah, ini yang menjadi basis dari instrumen ekonomi ya.
menjadi basis dasar instrumen ekonomi. Nah, kita menolaknya, ya. Ekonomi Islam menolak. Nah, sehingga mereka berpendapat ini sesuatu yang aneh gitu ya. Membuat satu bangunan tapi tidak memiliki dasar, kata mereka. Nah, dalam Islam itu ya, itu tidak ada yang namanya bunga gitu kan. Nah, dalam ekonomi Islam pun juga membedakan ya dari sisi permasalahan. Nah, saya mau tanya nih, selain Amanda, siapa lagi ya? Arif, Arif Fajar. Ya, Pak. Fakultas apa, Arif? Fakultas Psikologi, Pak. Oh, psikologi, jangan ya. Fradifa Kalin. Iya, Pak. Fakultas apa, Fradifa? Oh, setengah-setengah gini mukanya nih. Fakultas Hukum, Pak. Oh, Fakultas Hukum ya. Oke, Dinda Aulia. Iya, Pak. Dinda Aulia. Fakultas Iya. apa? Fakultas Ekonomi. Nah, ada Dinda nih. Dinda, udah pernah dengar tentang permasalahan ekonomi? Ya udah. Apa tuh permasalahan ekonomi? Eh, banyak utang gitu sih, Kak, kayak negara, utang negara gitu. Oh, enggak, ya bukan itu. Maksudnya, jadi dalam ilmu ekonomi ini ada namanya permasalahan ekonomi, ada namanya prinsip ekonomi, ada namanya lagi tuh motivasi apa sih? Motivasi ekonomi gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan mendasar ekonomi secara general, ya pernah dengar nggak? Masalah ekonomi pada waktu SMA itu kan prinsip ekonomi ya. Belum pernah. Dulu IPA, IPS, biologi atau apa? SMK, Oh, SMK. SMK-nya apa jurusannya? akuntansi. Akuntansi ya. Kalau pengantar ekonomi udah pernah dapat belum? Lupa sih, Pak. Oh, lupa. Ya, atau yang lain ada yang ingat tentang permasalahan ekonomi, prinsip ekonomi secara umum? Maulana? Masalah produksi. Hah? Kayak masalah produksi konsumsi gitu nggak sih, Pak? Beda ya? Ya boleh diperdetilkan lagi Maulana. Boleh Kayak semacam diperdetailkan. masalah produksi. Kan kalau misalnya harga semakin naik, terus jumlah itunya jadi turun. Kayak gitu-gitu bukan sih prinsipnya atau gimana? Belum tepat ya, belum tepat ya. Ya, ada lagi yang lain yang mau menyampaikan pendapat selain Maulana, Dinda, terus siapa lagi nih? Eka, Rifa, Kaila, Ayla, Siti, ya. Siapa lagi nih? Tentang ekonomi nih, terutama yang dari akuntansi, IPS ya, ilmu-ilmu sosial. Nah, permasalahan ekonomi. Ada yang ingat? Ada yang ingat kah? Mungkin permasalahan ekonomi karena kemiskinan, Pak. Ya, itu dampaknya ya. Dampaknya. Rifa ya, itu dampak. Nah, Inflasi. permasalahan ekonomi. Nah, inflasi itu juga dampak ya. Tapi ini ada nih yang menjadi apa ya? Pondasi ya. Pondasi pemikiran ekonomi ini ya, yang menjadi permasalahan mendasar ya. Nah, yang menjadi permasalahan mendasar pada ekonomi adalah ya, secara umumnya itu adalah adanya keinginan yang tidak terbatas ya, yang dihadapkan dengan sumber faktor produksi yang terbatas sehingga muncullah
yang namanya kelangkaan ya. Karena ada kelangkaan itu akhirnya muncullah yang namanya pilihan ya. Nah, itulah ya permasalahan ekonomi ya. Nah, pernah dengar kan? Pernah, Pak. Iya, minimal barusan ya. Nah, itu prinsip ekonomi secara umum ya. Pak, Nah, maaf, iya, kenapa? yang di chat itu banyak yang belum bisa masuk Zoom, Pak. Iya, iya, iya bentar ini soalnya lagi ada inian ya, bentar ya, lagi ada trouble ya. Saya juga belum bisa buka ini nih, buka slide ya. Mm. Tolong kabari teman-temannya ini lagi ada trouble. Nah, ini nggak bisa dibuka ya, makanya saya belum bisa buka slide-nya. Nah, tadi itu ya itu tentang prinsip apa tentang ekonomi ya secara umum, permasalahan ekonomi secara umum ya. Nah, lalu bagaimana Islam ini memandang permasalahan ekonomi secara umum tersebut ya? Nah, apakah samakah ataukah Islam memiliki yang lain ya, memiliki solusi yang lain atau permasalahan yang lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman ya? Ada yang pernah tahu atau pernah dengar? Kayaknya belum ya. Secara Islam ya tidak mengenal yang namanya itu keinginan yang tidak terbatas atau Islam bukan tidak mengenal ya, tapi Islam itu tidak menjadikan sesuatu yang tidak terukur yaitu keinginan ya, atau istilah kerennya itu apa, salah satunya ada preferensi ya, preferensi, dan juga semacam apa ya, behavior gitu ya. Nah, Islam tidak menjadikan keinginan itu sebagai tolok ukur. Kenapa? Karena keinginan itu memang sesuatu yang bias, ya, sesuatu yang memang tidak bisa diukur, sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai media untuk mengukur, gitu ya. Nah, kalau ukurannya alat ukurnya saja sudah nggak jelas, gitu ya, gimana mau mengukur, gitu kan? Nah, ibaratnya kayak kita bercermin pada cermin yang buram, gitu loh. Pasti nggak akan kelihatan mukanya. Jangankan mau kelihatan rapih ya, mukanya pun nggak kelihatan ya. Jadi ibaratnya ini seperti bercermin pada cermin yang buram ya. Jadi keinginan ya itu tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur. Keinginan setiap manusia pasti beda-beda. Dan yang pastinya semakin seorang itu bebas nilai ya, pasti keinginannya pun juga semakin tidak terbatas ya, keinginan pun juga semakin tidak jelas. Nah, karena itulah Adam itu tidak menjadikan keinginannya sebagai permasalahan ekonomi ya. Nah, ada juga yang mengganti ya keinginan dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, ini jadi lebih salah lagi ya. Kebutuhan ya, kebutuhan itu terbatas teman-teman ya. Contoh misalkan siapa nih yang Rifamu bosan saya ya. Coba yang laki-laki atau perempuan nih. Sukron deh ya, Sukron. Halo, Assalamualaikum, Sukron. Salam. On cam dong, on cam. Iya, Pak. Bisa on cam, Sukron? Boleh on cam? Ron? Sukron? Ya, Coba on cam. Nah, kok burem? gelap, Pak. Nah, Sukron ya kan? Umur berapa, Kron? Umur 18, Pak. 18. Pasti udah pernah puasa Ya. Ramadan ya, Kron? Udah pernah lah.
Pernah ya, udah beberapa kali ya kan, udah berkali-kali ya. Nah, ya ini Jasmine izinnya. Ron, jujur nih ya, ketika menjelang Pak. azan maghrib ya, ketika Hmm. menjelang azan maghrib, nih saya mau tanya sama kamu, pasti kamu kalau bisa nih makan ya, itu pasti mau seberapa banyak Ron? Kalau ketika Ramadan menjelang azan maghrib, Kalau maghrib mah paling makan tajil enggak doang, Pak. menjelang, ya. Menjelang ya. Artinya Oh, ini belum buka menjelang. Ron, belum tadi detik-detik Iya, ya. saat-saat mau buka puasa nih Ron. Ya. Hmm. Nah, itu pasti ya. Kamu kalau bisa makan semua makanan yang ada pasti kamu makan ya kan? Iya, Nah, tapi kalau takjil kamu makan apa aja Ron? tajil paling kolak, kolak, Pak. Kolak ya, Ya. kolak doang ya. Ah, Nah, berarti kolak ya kan? iya, Pak. Nah, kalau misalkan ya habis makan kolak terus makan nasi terus makan apa cendol lagi makannya bisa nggak Ron? Nggak bisa, Pak. Nggak kuat, Nah, Pak. nggak bisa kan? Nggak kuat kan? Iya. Nah, itulah yang namanya kebutuhan ya. Kita ini pasti dibatasi ya oleh diri kita sendiri ya. Jadi nggak mungkin tuh ada istilah kebutuhan yang tidak terbatas ya. Nah, jadi yang namanya kebutuhan itu pasti terbatas ya. Nah, ini jadi ada lagi yang mengatakan kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan dengan sumber faktor produksi yang terbatas ya, sehingga muncullah yang namanya kelangkaan dan akhirnya muncullah yang namanya pilihan. Nah, itu salah ya. Karena kebutuhan itu pasti terbatas. Nah, contoh tadi Sukron ya kan, buka puasa baru makan kolak aja udah kenyang ya. Ada juga orang Iya, yang Pak. makan lontong sama teh manis sama bakwan sama kurma kenyang ya kan. Nggak bisa tuh dia langsung habis makan lagi, ada muntah ya. Nah, itu yang Ada namanya rehatnya, Pak. kebutuhan. Nah, ada rehatnya masih ada berhentinya ya, ada jedanya ya, apalagi Hmm. ketika menjelang buka puasa ya. Nah, ini apalagi ketika dia menjelang berbuka puasa ya kan. Pasti dia akan terbatas sekali tuh makannya ya. Nah, artinya ya kebutuhan itu pasti terbatas sehingga ketika seorang ini hidupnya berdasarkan pada kebutuhan ya, dia pasti akan berlebih banyak ya. Nah, jadi nggak bisa pertama tidak bisa menjadikan keinginan itu sama dengan kebutuhan ya. Nah, terus kalau kita hidup berdasarkan pada kebutuhan pasti yang ada sumber faktor produksi ya, itu pasti akan melimpah ya. Sumber faktor produksi itu pasti akan banyak. Tidak akan kehabisan kita, tidak akan adanya istilahnya kelangkaan ya. Nah, tidak akan adanya kelangkaan ya. Kenapa? Karena kita berdasarkan pada kebutuhan. Kenapa sih sekarang ada kelangkaan, ada apa namanya? eh istilahnya tuh apa? Barangnya tuh habis ya, menghilang ya. Nah, itu semua karena manusia hidupnya berdasarkan pada keinginan, pada hawa nafsu ya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan seandainya seorang anak Adam kalau sudah punya satu lembah emas, maka dia pasti ingin punya dua lembah emas. Ketika dia punya dua lembah emas, pasti dia ingin punya tiga lembah emas. Dan seterusnya sampai tanah menutup mulutnya. Artinya sampai dia meninggal, barulah keinginan itu baru berhenti. Ya, kalau dia belum meninggal, ya belum mati gitu ya, itu nggak akan berhenti tuh keinginan itu kan terus ya, apalagi apabila keinginan itu benar-benar bebas dari nilai-nilai agama ya, dari norma-norma agama ya. Dia pasti akan terus itu. Udah punya rumah gedong satu pengen punya dua ya, dia punya rumah gedung dua pengen punya tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh gitu ya, sampai akhirnya dia mati baru itu berhenti ya. Nah, itulah yang namanya keinginan. Nah, dia nggak akan pernah ada batasnya. Dan dalam Islam, ya, khususnya ekonomi Islam, keinginan itu tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur atau sebagai alat, ya, alat
dalam ekonomi. Nah, keinginan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk instrumen ekonomi karena keinginan itu tadi tidak bisa terukur dan itu bias. Ya, dia itu bias sehingga tidak ada permasalahan ekonomi yang mengatakan berasal dari keinginan yang tidak terbatas atau berasal dari kebutuhan yang tidak terbatas karena kebutuhan itu pasti ada batasnya, ya. Nah, dalam ekonomi Islam, ya, yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana kita mendistribusikan sumber faktor produksi ini secara benar, ya, secara benar, ya. Nah, sehingga muncullah ada namanya transaksi akad-akad syariah tersebut, ya. Ada namanya sistem mudharabah, ada namanya sistem murabahah, ada namanya sistem musyarakah, ya. Nah, itu adalah cara, ya, tukar menukar jual beli dalam Islam yang diperbolehkan, ya, yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, dan juga dalam Islam setiap aktivitas ekonomi itu adalah aktivitas yang bersifat kolektif, ya, yang bersifat kolektif. Nah, berbeda dengan ekonomi konvensional atau pemikiran konvensional atau kapitalis yang serba individualistis, ya, yang serba seorang saja, gitu ya, individualis. Ya. Nah, kenapa sih kok mereka hanya individualis? Ya karena itulah pemikiran-pemikiran Ini manusia. lagi Ya. kamu. Iya. Apa Syukron? Nah, begitulah, ya. Tadi main teman. Oh iya, oke. Nah, jadi gitulah, ya. Dalam ilmu kapitalis itu memang semuanya berasal dari individu, ya, individu-individu. Mereka tidak punya tolok ukur, ya. Mereka tidak punya general, ya, secara keseluruhannya. Nah, mereka menyerahkan pada individu-individu. Kenapa? Karena, ya maaf, karena mereka memang berasal dari pemikiran yang trauma akibat agama mereka sendiri, ya. Nah, mereka trauma akibat agama mereka sendiri, ya. Dan kita sebagai umat Islam ini seharusnya berbeda dan mengetahui, ya, bagaimana dulu sejarah kita itu ketika agama, ya, itu berjaya, ya, itu terjadi kemakmuran, ya, terjadi kesejahteraan, ya. Nah, berbeda dengan agama mereka, ya. Ketika agama mereka itu berjaya, ada malah penindasan, ya, yang ada malah kehancuran, ya, penyiksaan, ya. Nah, adanya perbedaan pendapat sedikit langsung dihukum pancung, ya. Perbedaan pendapat sedikit langsung dihukum mati, ya. Nah, dalam agama Islam itu selama bukan hal-hal yang prinsip, ya, hal-hal yang masih istilahnya bisa dimusyawarahkan, maka itu dimusyawarahkan. Nah, itulah yang berbedanya, ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau hendak membuat kemah, ya, ketika perang Badar, ada salah seorang sahabat, ya, yang menyampaikan gagasan, ide, ya, agar tendanya itu dekat dengan sumber Badar, ya. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang paling strategis. Dan sahabat itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pindah tempat, ya. Sebelumnya sahabat itu pun bertanya, ya Rasulullah, apakah pemilihan tempat ini, ya, maksudnya tempat kemah ini adalah sesuai dengan wahyu dari Allah ataukah ini hanya pendapatmu pribadi ya Rasulullah? Rasul menyampaikan ini adalah pendapatku pribadi, ya. Sehingga sahabat itu menyampaikan bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang ada sumber mata airnya. Nah, sehingga pindahlah kaum muslimin ke tempat yang memiliki sumber mata air, ya. Dan alhamdulillah, ya, karena hasil dari musyawarah tersebut kaum muslimin juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya, artinya apa? Seorang nabi pun, ya, itu menerima saran, ide, gagasan, ya. Berbeda dengan kaum agamawan yang sebelumnya, ya. Berbeda sedikit padahal itu bukan hal yang prinsip, gitu ya. Itu hal yang istilahnya masih bisa didiskusikan.
tapi mereka menolak diskusi, mereka menolak musyawarah, ya. Mereka malah menghukum mati, ya. Contohnya kayak Galileo Galilei. Ya, walaupun dengan berbagai macam pendapat sekarang, tapi intinya, ya, ketika ada yang berbeda dari mereka, langsung dianggap sebagai kaum kafirun, ya. Nah, sebagai kaum yang mendustakan agama. Padahal itu idenya itu belum sampai ke hal-hal yang prinsip ya, yang merubah apa istilahnya kalau kita mungkin akidah gitu ya. Nah, tapi itu terjadi ya, dan itu yang menyebabkan mereka trauma terhadap agama mereka, mereka kapok terhadap agama mereka sehingga mereka benar-benar liberal ya. Liberal itu apa? Bebas ya. Mereka benar-benar menyatakan diri bebas dari Tuhan ya. Itulah sebabnya kenapa Kak, maaf, Bapak masih nge-mute. Oh, terima kasih. Tadi. Oke. eh, Pertama ini kita sudah lihat slide-nya teman-teman ya. Pertama ini bagaimana kita memposisikan ilmu ya secara umum dulu ya. Ilmu secara umum. Nah, dalam Islam ya, ilmu itu adalah segala sesuatu pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini diambil dari kata ulama, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apabila ada orang yang mungkin titel pendidikannya sudah tinggi tapi dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia bukanlah seorang yang berilmu ya. Nah, sedangkan dalam konvensional ya mendefinisikan ilmu hanya sebagai kaidah-kaidah metode ilmiah. Nah, ketika ada sesuatu yang dirasa memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, mereka sudah mengatakan itu ilmu gitu ya. Sehingga mereka tidak tidak mendekatkan ilmu itu dengan agama gitu ya. Bebas ya, mereka bebas dari nilai ya. Mereka ketika mengatakan ilmu, yang penting sesuai dengan kehendak mereka aja gitu loh. Nah, sehingga berdampak juga ya pada pendidikan, pada sekolah-sekolah ya. Nah, ketika munculnya ekonomi Islam, nah dari ini ya yang saya sampaikan ya, mereka mengatakan apa nih, the Justed Capitalism School, mengatakan bahwa Islamic Economic as a School ya. Jadi ekonomi Islam itu sama aja gitu ya. Ekonomi Islam itu sama aja seperti ekonomi kapitalis, mereka bilang. Terus konvensional school mengatakan bahwa ekonomi Islam itu nggak punya dasar basis. Nah, ini tadi itu yang riba itu ya. Nah, kita menolak riba, sedangkan yang menjadi basisnya itu riba lah. Lalu bagaimana basisnya, kan? Nah, dikatakan Islamic economic has no scientific basis and structure. Nah, dia bilang ekonomi Islam itu nggak punya basis dan nggak punya struktur untuk menciptakan dan kestabilan ya sistem ekonomi. Gitu. Ada Sectarian Diversity School mengatakan bahwa ekonomi Islam ini ya mempunyai jurang atau adanya pemisah ya antara keilmuan dengan agama ya. Nah, ini mereka memisahkan antara agama dengan ilmu ya. Nah, ini mereka orang-orang yang trauma nih ya.
orang-orang yang trauma terhadap agama mereka nih, ya. Karena menurut mereka agama itu bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan, ya. Ini perkembangan ilmu ekonomi Islam, ya. Mungkin bisa di skip. Nah, ekonomi secara konvensional ini tadi itu ya, ilmu yang perilaku manusia, kebutuhan yang tidak terbatas, menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Nah, ini menggunakan kata kebutuhan, sering juga menggunakan kata keinginan ya tadi ya. Kebutuhan itu sesuatu yang terbatas, nggak mungkin kebutuhan itu tidak terbatas tadi ya. Contohnya tadi si Sukron tadi ya, Sukron kan sama kayak kita juga kan. Ketika buka puasa tuh pasti makannya dikit, karena itulah kebutuhan kita ya. Nah, sehingga muncullah tuh scarcity pilihan ya kan. Nah, kenapa nih? Karena kita hidupnya seorang diri ya, individualis di sini ya. Kita jadi manusia-manusia individualis di sini. Padahal nggak selalu seperti ini. Contoh misalkan siapa nih laki-laki ini? Taruhlah Dinda Aulia. Iya, Pak. Oh, kamu perempuan ya? Iya. Oke. Dinda Aulia misalkan sama Sarah. Taruhlah misalkan Dinda Aulia nih ya. Dinda Aulia misalkan lagi mau pergi ke kampus ya. Nah, misalkan Dinda di kantongnya ada uang 10.000. 5.000 buat jajan, 5.000 buat ongkos ya. Pada sisi Dinda ya. Sehingga yang ada di sini sumber faktor produksi Dinda itu hanya ada 5.000 buat ongkos. Nah, pilihan Dinda itu uang 5.000 palingan buat naik angkot ya zaman sekarang ya. Cuman bisa buat naik angkot. Nggak mungkin bisa naik Gojek, ojol, Grab ya. Lagi naik taksi ya. Itu nggak mungkin. Nah, kenapa? Karena cuma 5.000. Pada sisi Dinda memang cuma ada 5.000. Tapi ingat, kita ini hidup nggak sebatang kara ya. Kita ini hidup bersama-sama. Tiba-tiba aja dalam perjalanan, baru aja Dinda melangkah dari pintu gerbang rumahnya, mau naik angkot, Sarah datang naik mobil Alphard ya. Nawarin Dinda bareng yuk gitu kan. Ini ada ini nih, misalkan paman saya nih baru datang dari mana gitu ya, dari Dubai gitu. Nah, bareng yuk, nih ada mobil baru nih, ngerasain mobil baru gitu kan. Nah, kalau dilihat dari sini nggak ketemu nih ya, sumber faktor produksi cuma 5.000 bisa naik mobil Alphard ya. Cara definisi konvensional nggak nemu tuh ya. Tapi kalau dalam ekonomi Islam ketemu ya, karena memang manusia itu makhluk sosial juga, bukan cuma makhluk individu ya. Dan juga yang menjadi permasalahannya itu bukanlah kebutuhan yang tidak terbatas atau keinginan yang tidak terbatas yang dihadapkan dengan sumber faktor produksi yang terbatas. Sumber faktor produksi itu banyak ya. Kita ini kan hidup nggak sebatang kara. Kita kan hidup ini bersosialisasi, bermasyarakat. Ada orang yang berlebih, diberikan pada yang kekurangan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dalam ekonomi konvensional itu banyak sekali yang menjadi masalah gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Egois. Ujung-ujungnya kriminal. Biaya keamanan meningkat ya. Biaya apalagi meningkat dalam ekonomi itu? Kesehatan ya mahal ya. Keamanan mahal ya. Kenapa? Karena orang-orangnya egois ya. Orang-orangnya hanya mementingkan individualistis. Nah, itulah yang menjadi permasalahan ekonomi. Padahal dalam Islam itu tidak ada yang namanya keinginan yang tidak terbatas. Karena memang manusia itu nggak bisa hidup berdasarkan pada keinginan. Ya, nah ini need, wants, dan sumber faktor produksi. Kalau kita hidup berdasarkan pada needs, kesederhanaan, maka sumber faktor produksi ini melimpah nih, sumber faktor produksi nih ya. Nah, ini adalah keinginan nih. Nah, jelas kalau keinginan ini nggak akan ada batasnya nih.
Nah, sehingga sumber faktor produksi ini akan terus tergerus, ya. Butuh kita namanya norma-norma syariah, butuh kita namanya norma-norma agama untuk menahan manusia agar hidupnya itu sederhana, agar hidupnya itu berdasarkan pada kebutuhan. Sehingga sumber faktor produksi ini akan terus ada dan melimpah, sehingga kita tidak lagi ada kekurangan. Nah, inilah dalam ekonomi Islam, ya. Nah, nih definisi ekonomi dalam Islam. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tujuan memperoleh falah. Ya, tujuan kita ini falah nih dalam berekonomi ini, yaitu mendapatkan kedamaian dunia dan akhirat, ya. Kedamaian kesejahteraan dunia dan akhirat, bukan hanya dunia. Ya, sehingga dari tujuan itu, ya, sehingga muncullah landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku, kecenderungan-kecenderungan, ya, misalkan nih bersedekah, infak segala macamnya, ya. Nah, dari kecenderungan fitrah manusia yang berbuat baik itu dalam kondisi ekonomi Islam ini, kedua hal tersebut saling berinteraksi, ya. Satu sisi kita terus, ya, infak, sedekah, berbagi, ya kan. Nah, terus satu sisi adanya perintah untuk berbuat baik, ya, dan berinteraksi, ya, sehingga menjadi suatu sistem mekanisme, ya. Ya, sehingga muncullah yang namanya mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah, ya. Nah, ini beberapa definisi ekonomi Islam yang mungkin nanti bisa saya share aja. Nah, ini ekonomi ini adalah kegiatan aktivitas kolektif, bukan aktivitas individu, ya. Bukan hanya untuk satu orang saja, tapi juga untuk semua orang. Artinya, ketika ada yang plus, yang lain juga harus plus juga. Nggak boleh ketika ada satu orang yang plus, yang lainnya minus, atau adanya menzolimi gitu, ya. Akibat adanya aktivitas ribawi, ya. Aktivitas ribawi itu kan ada orang yang minus, kan? Ada orang yang terkuras, ya, hartanya demi orang lain, ya, yang mendapatkan lebih tanpa adanya nilai pengganti yang seimbang, equal counter value, ya. Nah, sehingga adanya sosialisasi perputaran barang dan jasa itu terus berputar, ya, beriringan, ya. Kalau bahasa ekonomi itu sektor real dengan sektor keuangan itu seimbang, ya. Nah, begitu pula ketika adanya infak sedekah sosial ini yang makin menambah perputaran barang dan jasa di masyarakat, ya. Nah, dengan adanya perputaran barang dan jasa ini yang semakin meningkat, maka kestabilan ekonomi akan terus terjaga. Nah, oleh karena itulah kita harus memperhatikan nih dalam memenuhi falah ini, ya. Ini kita harus bagaimana ini kita ini menyikapi terhadap harta ini, ya. Harta yang kita dapatkan ini bagaimana nih kita mencarinya, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita menghabiskan atau membelanjakan harta ini, ya. Sehingga butuhlah akad-akad dalam mendistribusikan, ya, tukar menukar. Ada dalam investasi itu mudharabah musyarakah, ada jual beli itu murabahah, ijarah, istisna, salam. Sosial ada infak, wakaf, sedekah, hadiah. Nah, secara regulasi ada zakat, warisan, khorj, dan jizyah. Nah, semua ini adalah suatu pola, ya, pola dalam aktivitas ekonomi dalam Islam. Nah, lalu bagaimana dengan prinsip ekonomi Islam, ya? Nah, prinsip ekonomi Islam ini jauh berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional atau kapitalis, ya. Nah, ada yang ingat nggak prinsip ekonomi kapitalis? Atau yang umum deh, ya. Maulana Arya atau siapa? Rifa. Biasanya Rifa Rajin nih. Iya, Pak. Maulana. Iya, Pak. Prinsip ekonomi yang umum, masih ingat nggak? Yang tadi Prinsip dari ekonomi. FEB. Maulana FEB kan, ya?
Maulana Arya. Maul. Iya Pak. FEB, Pak. Pernah dengar prinsip ekonomi nggak? Bukan yang Islam kan baru kita pelajari nih. Pernah Pak. Apa tuh prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi apa tuh? Panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil diperoleh. Itu Pak. Saya nggak tahu Pak. Apa gimana? Panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Oke ya. Intinya pengorbanan dengan hasil ya. Atau lebih tepatnya itu pengorbanan yang sekecil-kecilnya ya, gitu ya, untuk mendapatkan hasil ya, rasio itu kan. Rasio adanya perbandingan ya. Jadi prinsipnya itu harus diperbandingkan nih. Kalau misalkan pengorbanannya sekian, hasil harus sekian gitu kan. Ada rasionya ya. Nah, itu dalam ekonomi kapitalis. Tapi kalau dalam Islam itu nggak boleh ya. Jadi kita mengorbankan sesuatu itu tidak boleh hanya berorientasi pada hasil ya. Tapi emang harusnya seperti ini, hidup hemat ya. Prinsip itu kita harus hidup hemat, tidak bermewah-mewahan ya. Nah, walaupun mungkin nih misalkan Maulana Arya misalkan punya rumah sebesar FEBUP gitu ya. Rumahnya segede gedung FEBUP. Dan itu halal 100%. Maulana Arya tidak pernah berjudi ya untuk mendapatkan itu, tidak pernah melakukan tindakan ribawi, tidak pernah menipu ya. Pokoknya itu benar-benar halal deh ya. 100% halal itu saya dapat rumah itu tuh. Ya. Tapi ternyata tetangganya Maulana Arya ya, rumahnya reot ya. Rumahnya gubuk ya. Reot, gubuk gitu kan tetangganya. Nah, Maulana Arya lagi pengen ganti ubin di rumahnya tuh. Karena melihat ubinnya udah kumal nih gitu kan. Saya mau ganti satu ubinnya yang harganya 2 juta. Oh, iya. Secara ekonomi ya konvensional sah-sah aja gitu ya. Tapi kalau dalam ekonomi Islam ini harus hidup hemat, tidak bermewah-mewahan ya. Secara etis tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, lalu yang kedua menjalankan usaha-usaha yang halal ya. Nah, ini juga ya usaha-usaha yang halal. Walaupun yang haram itu lebih besar ininya, marginnya ya. Yang haram itu ya kayak narkoba itu ya. Itu keuntungannya berlipat-lipat ya. Tapi kita nggak melihat pada keuntungan semata. Orientasi kita bukan hanya pada uang ya, bukan hanya pada hasil yang melimpah itu ya. Tapi kita melihat bagaimana apakah usaha itu halal atau tidak ya. Lalu ada implementasi zakat ya. Nah, ini zakat ini suatu yang memang satu kesatuan dengan sistem ekonomi dalam Islam ya. Beda dengan CSR ya, corporate social responsibility, itu yang memang bukan dari pemikiran ekonomi kapitalis ya. Karena almarhum Profesor Dr. Sofyan Safri Harahap mengatakan bahwa CSR itu adalah sempalan dari ekonomi kapitalis ya. Karena secara dasarnya ekonomi kapitalis tidak pernah memikirkan masalah sosial ya. Nah, terbukti sekarang ya, yang namanya sempalan ya bisa hilang gitu kan. Nah, terbukti sekarang ya, CSR itu munculnya hanya pada musim-musim tertentu ya. Beda dengan zakat nih. Zakat itu kan wajib ya, dia nggak ada musimnya.
ya. Ketika dia memang sudah jatuh nisab dan haulnya, haul dan nisabnya, maka dia harus diimplementasikan gitu kan. Harus dijalankan ya. Nah, lalu penghapusan larangan riba dan goror ya, maisir ya. Maisir, riba, goror. Nah, ini transaksi-transaksi yang dilarang juga harus ditinggalkan ya dalam prinsip ekonomi Islam. Nah, kenapa sih dalam ekonomi kapitalis itu kok bisa ada pemikiran-pemikiran sesat ya, pemikiran egois gitu kan? Kenapa sih kok ada pemikiran-pemikiran yang memang benar-benar hanya individualis gitu kan? Tadi itu ya, ada namanya teori rasionalitas. Nah, si Jeremy Bentham ini ya, ini mengatakan bahwa ada namanya rasionalitas yang berpegang pada prinsip maximizing pleasure, minimizing pain. Jadi dalam ekonomi kapitalis itu mereka berprinsip ini nih, maximizing pleasure, minimizing pain. Memaksimalkan kesenangan, meminimalisir yang namanya penderitaan. Nah, dan dia mengatakan lagi, kesenangan yang paling besar adalah yang jumlahnya paling banyak, the greatest happiness of the greatest number. Ya. Jadi semakin mereka ini banyak hartanya, maka semakin baik katanya. Nah, tindakan baik itu menambah jumlah kesenangan, menambah jumlah harta. Nah, inilah ya kenapa kok bisa muncul permasalahan ekonomi yang tadi itu ya, permasalahan ekonomi, keinginan yang tidak terbatas dihadapkan dengan sumber faktor produksi yang terbatas. Lalu ada prinsip ekonomi ya, pengorbanan harus dibandingkan dengan rasionya itu dengan hasil ya. Ya karena di sini ya secara rasional, berapa apa-apa berpikir secara rasional, untung ruginya. Berdasarkan apa yang ada di dunia. Ya, mereka hanya berdasarkan apa yang ada di dunia. Kenapa sih? Mereka kok terlepas dari akhirat? Balik lagi sejarah mereka dulu ya. Mereka itu orang-orang yang trauma terhadap agama mereka gitu loh. Ya. Nah, bahayanya sekarang ini ada sebagian orang Islam yang menyamakan ya, yang menganggap sama Islam dengan agama yang lain. Bahayanya itu ya. Sehingga nanti bisa sama tuh dengan bebas nilai dari agama juga. Padahal kita ini memiliki sejarah yang jauh berbeda. Ya, coba teman-teman ya baca bagaimana dulu itu Rasulullah, para sahabat, para ulama salafus soleh itu luar biasa kesejahteraannya ya. Di zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gaji guru honorer, bahasanya itu gaji guru honorer ya, guru yang paling rendah ya tingkatannya itu dibayar sampai berapa? 20 juta per bulan tuh kalau dirupiahkan ya. Itu bukan profesor dokter itu. Itu guru ya. Yang memang guru-guru baru gitu ya. Itu bayarannya 20 juta sebulan. Nggak kebayang itu yang benar-benar apa namanya? Tingkatannya tinggi gitu ya. Pastinya sejahtera lah. Nah, itu contoh konkret ya secara ekonomi. Nah, sekarang kita mengagung-agungkan ekonomi kapitalis. Apakah itu sudah membuat kita sejahtera? Enggak, malah membuat kita makin miskin, membuat kita makin terpuruk, ya, bahkan menjadi bangkrut, ya. Nah, kenapa sih? Ya ini, ya, karena individualis tadi. Lalu Adam Smith juga mengatakan bahwa kapitalis itu berdasarkan pada individual. Nah, nih. Individual self-interest, kepentingan pribadi, kata si Adam Smith. Nah, dan adanya peningkatan keuangan. Nah, orang itu sebagian besar diatur oleh sentimen, itu perasaan aja gitu. Misalnya itu pada pribadi masing-masing aja gitu ya. Kata si Adam Smith. Nah, si Adam Smith juga mengatakan bahwa ini bukan teologi nih, ini udah diganti nih ya. Nah, ini agamanya mereka nih ya. Mereka mengatakan bahwa itu ya agama mereka itu bukan sebagai sumber ya yang bisa menjamin kebenaran. Nah, kenapa bisa ada tulisan ini? Ya. Nah, ini Spencer G. Peck on Smith's View.
Nah, tadi itu ya karena mereka merasa trauma terhadap agama mereka sehingga mereka mengatakan agama itu bukan sebagai sumber yang menjamin sebuah kebenaran. Nah, Adam Smith juga nih mengatakan nih, the capitalist economy is not the result of total conscious planning. Artinya apa? Ekonomi kapitalis itu bukan hasil dari perencanaan. Makanya kan, sekarang ini udah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi yang kapitalis ini udah generasi yang keberapa ini? Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena ini mereka tuh menganggap ya mengalir aja gitu kayak air gitu ya. Kalau ngalirnya ke sungai yang deras airnya jernih bagus ya. Tapi kalau ngalirnya ke comberan gimana? Ya. Terus mandek lagi kan? Nah, kenapa? Jadi kubangan ya. Jadi penyakit ya. Nah, kenapa? Karena memang nggak pernah mereka pikirkan itu. Ya, mereka tuh nggak pernah mikirin itu. Nah, kenapa? Karena memang nih prinsipnya ini behavior mereka tuh ini, the capitalist economy is not the result of total conscious planning. Similarly, the moral education and socialization of human is not the result of total conscious planning. It is the result of the constant feedback of society to the action of the individual. Mereka nih. Sama juga nih ya, pendidikan moral ya, dan bersosialisasi ya pada manusia itu bukan hasil dari perencanaan, itu memang lepas aja gitu. Makanya kan kalau kita suka nonton TV itu bagi acara-acara yang malam-malam itu ya, itu pasti apa akhir-akhirnya mengenai kebenaran pada acara ini kami serahkan pada pemirsa masing-masing di rumah. Nah, artinya apa? Ini ya nggak ada pegangan mereka, ya nggak ada pegangan. It is the result. It is the result of the constant feedback kata dia. Ini cuma hasil dari ya tanggapan doang gitu loh. Ya, jadi nggak ada tuh. Kalau kita kan punya panduan Al-Quran dan hadis. Ketika ada suatu kejadian peristiwa, coba lihat dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana ulama salafus soleh dahulu mengambil keputusan kan begitu kalau kita kan umat Islam ya. Jadi nggak bisa berdasarkan pada pendapat pribadi saya. Ente siapa? Kalau ente udah memang benar-benar berilmu, bolehlah begitu ya. Nah jadi ya mohon maaf nih dalam Islam itu menghargai sekali namanya ilmu pengetahuan ya para ulama ya cendekiawan. Jadi ketika bertindak tanduk kita harus benar-benar berpikir nggak bisa menganggap yang kita lakukan ini benar, nggak bisa kecuali kalau memang kita sudah melihat hukumnya ya, hukum dasarnya bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita menaruh foto di status, menaruh foto di apa namanya medsos ya. Nah, apakah foto itu telah apa namanya menimbulkan dosa atau menimbulkan pahala ya? Nah, itu kita harus pikirkan itu. Kenapa? Karena kalau kita seenaknya ya, berarti ini nih kita udah terpengaruh nih di sini nih. Mau ngakuin, mau nggak ngakuin, pokoknya udah masuk sini. Ya. Nah, ini nih ya. Teman-teman ya. Nah, Dinda, Kaila, Fradifa ya. Nah, ya yang lainnya juga nih. Similarly, ini coba dipahami ya. Coba siapa nih? Nah, siapa ini yang lagi off cam nih ya? Coba saya lihat yang lagi off cam. Fradifa. Halo Fradifa Kalin. Halo. Fradifa, masih di sana kah? Udah di mana nih? Nah, siapa nih? Amanda, coba Amanda nih. Apa nih Amanda? Coba artinya Amanda. Similarly. Apa Pak? Nah, ini apa nih? Similarly apa? The moral education. Moral education and socialization of Artinya aja langsung.
Bisa menerjemahkannya? Coba terjemahkan ini. Bisa? Edukasi dan sosialisasi sebagai manusia adalah hasil dari Is total not. sebagai manusia bukanlah hasil dari total total usaha. Kurang bisa, Pak. Nah, ya. Nah, ini mengatakan bahwa pendidikan moral dan bersosialisasi pada seorang manusia gitu ya. Ini jadi pendidikan moral ini bukan ada panduannya gitu. Conscious planning itu maksudnya ada pedomannya gitu ya. Nah, dia bilang ini kan, it is the result of constant feedback of society. Ini cuman balik aja kayak kita ngobrol nih ya. Ketika saya nanya dijawab itu aja. Jadi nggak ada istilahnya itu semacam kayak panduan bagaimana sih cara menjawab yang misalkan ya, cara menjawab yang sopan ya kan, cara bagaimana sih cara membalas WhatsApp ya kan, kalau sekarang medsos ya, bermedsos yang baik gitu kan. Nah, itu nggak ada tuh istilahnya tuh ya. Itu cuman feedback, konstan feedback aja. Nah, kalau dalam Al-Qur'an ada kan bagaimana kita berakhlak dengan orang tua ya kan. Janganlah kamu katakan kata ah atau uf ya. Dan katakanlah kata-kata yang baik. Kan ada perintahnya, jelas ya kan. Nah, istilahnya itu ada conscious planning-nya itu ada gitu ya. Nah, tapi kalau bagi mereka nih nggak ada gitu loh. Ya. Apalagi dalam berekonomi gitu kan. Dalam berekonomi itu mereka nggak ada tuh yang namanya conscious planning ya. Nah, jadi hanya feedback aja. Nah, si F.I. Edwards ini juga mengatakan egoisme itu merupakan nilai yang konsisten. Oh ya. Nah, nilai egois ini dibilang nilai value added itu egois. Nah, kalau value added kita kan nilai-nilai yang ini ya, bagus ya, kayak berbagi ya kan, ramah, senyum segala macam itu value kita ya. Tapi bagi capitalism behavior, nilai value mereka itu adalah egois. Nah, yang konsisten dalam diri setiap manusia yang mempengaruhi setiap keputusan-keputusan hidup termasuk keputusan ekonomi. Nah, bahwa keputusan ekonomi ini masuk egois. Nilai egois ini dikatakan sebagai value dalam capitalism behavior. Dalam capitalism behavior ini self-interest, egois, utilitarianism, individualism, ya, materialism, rasionalism itu ada kapitalis, ya. Nah, sehingga kita dalam menjalankan aktivitas kita, terutama aktivitas ekonomi yang secara alamiahnya yang kita diatur oleh atau adanya preferensi, ya. Preferensi ini seperti kayak niatan-niatan gitu loh, ya. Misalkan nih, saya pengen banget, rasanya pengen punya rumah gede gitu kan. Saya pengen banget punya mobil mewah, itu preferensi itu ya. Kecenderungan, ya kan. Nah, untuk mendapatkan rumah gede, mobil mewah, saya harus ngapain nih? Nah, harus ngapain nih, ya kan? Harus ada interaksi, harus ada mekanisme. Kalau secara kapitalis, bebas kamu mau nyopet kek, mau ke dukun kek, mau ngapain, bikin ribawi kek, bebas-bebas aja gitu kan. Nah, menurut kapitalis bebas tuh ya. Kenapa? Ini nih, ya kan? Nah, it's not the result of total conscious planning, ya. Bebas ya, orang bukan berdasarkan pada conscious planning. Terserah. Pengen punya rumah gede, terserah mau ngapain, ya. Mau punya mobil mewah, terserah ngapain, mau bikin usaha ribawi, terserah, ya. Nah, sehingga muncullah ya bank-bank ribawi, bank-bank kapitalis, muncullah sistem-sistem pinjam meminjam yang ribawi ya. Nah, muncullah namanya pinjol, bangke, bank keliling ya kan. Nah, itu bangunan ekonominya tuh ya. Itu bangunan ekonomi muncul tuh yang kayak gitu. Kenapa?
Karena preferensinya ketika dia berinteraksi dalam ekonominya tidak adanya nilai-nilai syariahnya, ya. Nah, oleh karena itulah dalam Islam itu ada akidah dan akhlak yang memperbaiki preferensi. Pengen punya rumah gede, serius nih, pengen punya rumah gede, pengen punya mobil mewah, tanya dulu keimanannya, bener nggak punya, buat apa mobil mewahnya, ya kan? Secara keimanan kita ditanya, ya, kalau punya mobil mewah, punya rumah yang mewah, nanti dihisapnya susah, gitu kan? Mendingan kalau memang punya uang, nanti sedekah saja, ya kan, buat orang, sehingga nanti di akhirat hisapnya jadi lebih gampang, kan gitu keimanan, ya kan? Bisikin preferensi ini biar bener gitu kan. Kalau dilepas ya, pertama preferensi aja udah dilepas, pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil mewah, ya kan? Coba tanya keimanannya, gimana? Jangan, ya kan? Buat apa? Hidup cuma sebentar. Nah, ya kan? Allah itu nggak melihat harta, Allah itu melihat bagaimana amal kita, ya, amalan keikhlasan kita, sehingga preferensi ini berubah. Nah, udah preferensi berubah, transaksi ekonominya juga disaring lagi. Sesuai nggak mas syariah? Nah, sesuai nggak misalkan mau ada sistem ribawi, itu masuk dengan syariah gitu kan. Sesuai dengan sistem agama. Nah, sehingga muncullah yang nantinya itu bangun ekonomi itu adalah misalkan bank syariah, ya, sistem peminjaman syariah, jadi seperti itu. Nah, ya. Nah, ini ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini mengatur perilaku dan aplikasi. Dalam perilaku ini ada namanya iman, zuhud, dan ukhuwah, ya. Nah, keimanan tadi itu ya perilaku manusia. Mau kaya, buat apa kayanya, ya. Kalau buat nolongin orang nggak apa-apa, ya. Misalnya berbagi sama orang miskin, ya, berbagi dengan orang-orang yang nggak mampu, ya. Nah, pengen punya mobil mewah, buat apa mobil mewahnya, ya. Kira-kira nanti di yaumil hisab memberatkan apa enggak, gitu kan. Nah, sehingga perlu yang namanya zuhud itu, ya. Zuhud itu menaruh harta itu di tangan, ya, bukan di hati, ya. Nah, sehingga ketika hartanya hilang, dia biasa aja, ya kan. Zuhud atau persaudaraan ukhuwah, ya. Merasa orang lain bagian dari dirinya, bersaudara, ya. Sehingga adanya tolong menolong, ya. Nah, dan diaplikasikan dalam ekonomi, adanya zakat, ya, berbagi, ya kan. Ukhuwah ini tidak adanya riba, ya, zuhud, ya, tidak adanya penipuan, ya. Lalu terjadi interaksi ekonomi. Nah, sehingga nih, nah ini nih udah bicara ekonomi banget ini ya. Ada namanya indifferent curve ini nih, ya. Nah, ini nanti aja lah ya. Jadi intinya teman-teman, dalam ekonomi Islam ini ya, ini secara singkat saja, ini adalah sistem ekonomi yang bukan hanya orientasi pada harta yang melimpah, tapi juga pada adanya kesejahteraan bersama dunia dan akhirat gitu. Nah, ini udah ekonomi banget lah ke bawahnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini kalau habis nanti kita sambung lagi ya. Kalau keputus. Ada yang mau ditanyakan? Nesya? Kalau tidak ada kita tutup aja. Ngebaca. Oh ya, ntar. Ya nanti ada link itu ya. Link absennya di YouTube saya ya. Ada link absen. Baik, Pak. Oh, Memang tidak ada yang ditanyakan, bisa absen. Saya share di chat room. Hari ini kok belum waiting, belum partisipan. Oh, benar ya. Waiting room. Kelihatankah? Nah, kelihatan ya.
Itu linknya ya. Baru 26 orang nih. Ada Gika yang gabung? Oh, ini yang bergabung ntar nih. Waiting room dulu sih. Gimana? Waiting dulu. Baru 26 ya. Ntar yang absen cuma dikit nih. Mana lagi nih teman-teman nih? Ini sesi terpenting ini ya. Ayo yang belum absen, silakan absen isi ya. Pak, itu linknya ada tiga. Tiganya sama semua linknya apa gimana? Sama semua. Ini kan ada yang baru gabung nih, kan? Baru 27 tadi padahal udah 39 ya. Bapak jurusan tuh maksudnya kelas A12 Iya, kamu dari atau fakultas apa? mana? Oh, oke. Iya, kamu Masih, dari Pak. fakultas mana? Bapak, saya mau nanya, Pak. Iya, ya, boleh. Apa namanya? Nanya apa? Iya, Saya Pradipalin Saputri, Pak. Mau nanya iya. kehadiran di SIAK, Pak. Saya kan nggak pernah izin, nggak pernah ini ya. Saya hadir terus, tapi absen saya 66%, Pak. Gimana ya, Oh Pak? iya, yang kemarin belum, sama yang hari ini juga belum. Yang kemarin belum diinput angka 66%. Ya udah, makasih ya, Pak. Ini mana lagi nih yang lain? Oh, baru 27 nih. Ntar yang absen dikit nih. Baru 28 ya. Atau ntar ini deh, saya bisa ini juga sih. Yang teman-teman yang tadi kayak udah 39 ya. Yang mungkin nggak sempet, ya nanti bisa lihat di YouTube saya share juga nih nanti nih. Ini ya, di YouTube saya. Link absennya juga nanti akan ke bawah nih ya, kan tadi saya screenshot. Nah, nanti yang belum bisa lihat YouTube saya ya. Oke, udah absen semua belum yang di sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, kalau sudah kita Pak. tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.